Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Febiola dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan utama peralatan laboratorium. Yang pertama, bahan gelas memiliki sifat khusus tahan terhadap panas, terutama merek Pyrex. Bahan gelas campuran senyawa-senyawa yang diformulasikan menjadi gelas borosilikat, tahan terhadap kenaikan suhu yang mendadak, kurang tahan terhadap senyawa alkali, tapi tahan terhadap asam. Kemudian gelas soda lime, sifat kaca tidak kusam jika dipanaskan. Yang kedua, bahan porselen memiliki sifat khusus, tahan pada suhu tinggi, tidak tembus matahari karena digelatsir. Yang ketiga, bahan plastik memiliki sifat keras atau lentur, tembus sinar, tembus pandang, dan ada pula yang tidak tembus sinar. Bahan penyusunnya politen, polipropilen, PVC, dan stiren. Kemudian yang keempat, bahan logam terbuat dari besi atau kuningan yang biasanya dilapisi oleh nikel atau krom agar tidak cepat karat. Perkenalkan, saya Ami Alivia Putri dari kelas 1A. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian gelas piala dan labu Erlenmeyer. Yang pertama yaitu gelas piala. Gelas piala digunakan sebagai bejana titrasi dengan bantuan pengaduk magnetik. Gelas piala memiliki ukuran 5 sampai dengan 6000 ml dan terbuat dari borosilikat. Gelas piala bersifat alat gelas non-volumetrik. Gelas piala memiliki tipe yang terbagi menjadi tipe tinggi dan tipe pendek. Gelas piala dapat dimanfaatkan sebagai wadah larutan yang masih memerlukan pekerjaan lain dan tempat melarutkan zat. Gelas piala digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan, juga menguapkan larutan. Selanjutnya yaitu labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer digunakan untuk reaksi dengan pengocokan lemah sampai sedang dan digunakan untuk titrasi. Labu Erlenmeyer terbuat dari borosilikat dan bersifat alat gelas non-volumetrik. Labu Erlenmeyer terbagi menjadi tipe yang menggunakan tutup dan tidak menggunakan tutup. Kapasitas labu Erlenmeyer yaitu 25 sampai dengan 200 ml. Labu Erlenmeyer dimanfaatkan jika menggunakan tutup asah, yaitu dalam proses titrasi digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi. Kemudian untuk pembiakan mikroba dan juga digunakan untuk reaksi yang memerlukan pengocokan kuat. Sedangkan penggunaan tanpa tutup asah yaitu mengukur dan mencampur bahan-bahan analisa, menampung larutan, bahan padat atau cairan, dan juga digunakan untuk meracik dan melarutkan bahan-bahan komposisi media. Perkenalkan, nama saya Bella Dulestari dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan labu iodium dan tabung reaksi. Labu iodium. Manfaat labu iodium dengan piringan kaca pada mulut labu digunakan untuk menempatkan cairan atau larutan atau juga air yang berguna untuk mengikat uap iodium hasil reaksi. Keterangan, terbuat dari kuarsa atau silikat oksida, boron oksida, aluminium oksida, dan natrium oksida. Bersifat non-volumetrik, ukurannya 100-500 ml. Tabung reaksi. Sebagai wadah mereaksikan dua atau lebih larutan atau bahan kimia. Tempat pengembangan mikroba. Keterangan, tabung reaksi terbuat dari borosilikat dan soda, tahan terhadap pemanasan. Tabung reaksi dari floks tidak peka perubahan panas dan pemanasan setempat. Tabung reaksi yang digunakan dari soda tidak tahan pemanasan, keduanya berdinding tipis. Bersifat alat gelas non-volumetrik. Diameternya 8-30 mm dan panjangnya 70-200 mm. Perkenalkan, saya Egy Indriani dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan dasar laboratorium yang berbahan gelas, yaitu labu ukur dan botol timbang. Labu ukur atau volumetric flex terdiri dari dua macam, yaitu berwarna dan tanpa warna. Ukuran 5.000 sampai 2.000 ml, terbuat dari borosilikat, alat gelas volumetrik teliti. Manfaatnya yaitu
untuk menyiapkan larutan dalam kimia analitik secara kuat, serta untuk mengencerkan dan mengambil larutan dengan teliti. Botol timbang atau weighting bottles terbuat dari borosilikat, alat gelas non-volumetrik, ukuran 15-80 ml, terdiri dari dua tipe yaitu tinggi dan pendek. Manfaatnya yaitu menyimpan bahan yang akan ditimbang, menyimpan sampel yang akan dianalisa kadar airnya, serta menetapkan susut pengeringan bahan. Perkenalkan, nama saya Cici Anglia dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis dari kelas 1A. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang gelas ukur dan buret. Saya di sini akan menjelaskan manfaat gelas ukur. 1. Untuk mengukur volume 10-200 ml. 2. Untuk mengukur volume segala benda. 3. Untuk merendam pipet dalam asam pencuci. 4. Mengukur cairan secara tidak teliti. Dengan tutup asam digunakan dalam larutan zat hingga volume tertentu secara tidak teliti. Keterangan. 1. Terbuat dari gelas polypropylene ataupun plastik. 2. Alat gelas volumetrik tidak teliti. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manfaat buret dan keterangan buret. Manfaat buret. 1. Untuk mengukur volume larutan. 2. Digunakan untuk titrasi. Keterangan buret. 1. Terbuat dari gelas poliproteid ataupun terbuat dari soda, borosilikat, dan gelas amper. 2. Alat gelas volumetrik teliti. 3. Ujung keran buret terdiri dari styling stopcock dan lateral stopcock. Perkenalkan, nama saya Nopilia Agustina dari Prodi D3 TLM kelas 1A. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang materi corong dan pipet volume. Corong dan pipet volume. Corong membantu memindahkan cairan atau sampel padat dari wadah yang satu ke wadah yang lain, menyaring larutan, atau dengan bantuan kertas saring. Terbuat dari borosilikat, alat gelas non-volumetrik, diameter 35-300 mm. Pipet volume atau pipet gondok digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai dengan label yang tertera pada bagian menggembung, dan digunakan untuk memindahkan cairan atau memipet sejumlah volume cairan dengan teliti dan seksama. Terbuat dari jenis soda jernih, pipet volume dilengkapi pengaman, kapasitas 0,5 hingga 100 ml. Alat gelas volumetrik teliti. Perkenalkan, nama saya Lala Ramadona dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan mikropipet dan fungsi mikropipet. Mikropipet adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah kecil secara akurat. Penggunaan pipet gelas seperti pipet ukur dan pipet gondok tidak mempunyai akurasi yang tinggi untuk volume kurang dari 1 mili. Sehingga pada pemindahan cairan dengan volume kecil kurang dari 1000 mikroliter, orang cenderung menggunakan mikropipet. Biasa juga disebut dengan pipet otomatis. Ada 3 jenis dasar mikropipet sesuai ukurannya, yaitu P1000, P200, dan P20. P20 dimaksudkan untuk memipet larutan pada volume antara 2 sampai 20 ul. P200 untuk memipet larutan pada volume antara 20 sampai 200 ul. P1000 untuk memipet larutan pada volume antara 100 sampai 1000 ul. Bagian-bagian dari mikropipet terdiri dari automatik, pipetor, dan pipette tips. Automatik pipetor berfungsi untuk memompa cairan yang akan dipindahkan dengan volume yang telah diset, sedang pipette tips merupakan pasangan mikropipet yang berfungsi untuk menampung cairan yang dipompa. Sekian, terima kasih. Perkenalkan diri, nama saya Nisa Castri Ardianti dari Prodi D3 TLM kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan dan penyimpanan alat laboratorium. Yang pertama ada pemeliharaan.
Ada beberapa cara untuk memelihara alat laboratorium. Yang pertama, alat gelas dibersihkan menggunakan sabun dan menggunakan sikat yang sesuai. Yang kedua, alat plastik dibersihkan menggunakan spons agar tidak tergores. Yang ketiga, alat gelas yang telah bersih terlihat jika seluruh alat menjadi basah. Yang keempat, minyak dapat dibersihkan dengan cara merendam selama 1 malam dengan asam. Setelah itu, cuci dengan air mengalir. Yang kelima, alat gelas yang sudah dicuci perlu dikeringkan terlebih dahulu pada rak pengering. Yang keenam, alat logam dicuci dengan sabun kemudian dikeringkan. Selanjutnya ada penyimpanan. Ada beberapa cara untuk menyimpan alat laboratorium medis. Yang pertama, alat gelas dipisahkan dengan alat logam. Yang kedua, alat gelas seperti tabung reaksi, pipet, dan pipa buret dapat ditempatkan pada rak khusus. Yang ketiga, termometer dibersihkan dengan air, kemudian dikeringkan dan biarkan pada suhu ruangan, baru masukkan pada tempatnya untuk disimpan. Yang keempat, alat logam, misalnya statif. Batang statif tidak perlu dilepas dari dasar statif dan diletakkan di atas meja. Yang kelima, alat logam yang sejenisnya disimpan pada tempat yang sama dan usahakan agar tetap dalam keadaan kering. Perkenalkan, nama saya Irina Salsadewanti. Saya dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik. Saya kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari mikropipet dan macam atau jenis mikropipet. Mikropipet adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengambil atau memindahkan suatu cairan dengan jumlah kecil secara akurat. Jenis dan macam mikropipet. Mikropipet volume 1000 digunakan untuk mengambil cairan pada volume berkisar 100 sampai 1000 mikron. Mikropipet volume 200 digunakan untuk mengambil cairan pada volume berkisar 20 sampai 200 mikron. Mikropipet volume 20 digunakan untuk mengambil cairan pada volume berkisar 2 sampai 20 mikron. Perkenalkan, nama saya Rafli Prambudia Ilham, kelas 1A, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian mikropipet dan penggunaan mikropipet. Bagian dari mikropipet. Pertama, plugger button. Fungsi dari plugger button adalah mengukur kuantitas udara yang telah ditarik. Kedua, plastik shaft sebagai tempat untuk melekat handle ejector arm. Ketiga, volume adjustment knob. Untuk bagian ini berfungsi mengatur volume liquid yang hendak ditransfer. Keempat, plastik tip untuk menampung liquid pada saat melakukan proses penarikan volume liquid hingga akan ditransfer. Kelima, ejector arm berfungsi untuk mendorong plastik tip supaya terlepas dari mikropipet. Keenam, tip ejector button berfungsi untuk melepaskan atau mengeject plastik tip pada saat selesai digunakan. Mikropipet digunakan untuk pengukuran volume yang sangat kecil secara akurat dalam satuan mikroliter. Mikropipet biasanya digunakan di laboratorium biologi atau kedokteran. Saya Restiara Aina Azara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kalibrasi mikropipet dan cara perawatan mikropipet. Kalibrasi mikropipet. Kalibrasi dilakukan untuk mengetahui nilai ketepatan dan penyimpangan pada mikropipet. Dalam melakukan kalibrasi mikropipet, dianjurkan menggunakan aquabides. Rutinlah dalam melakukan kalibrasi minimal 1 tahun sekali. Dengan melakukan kalibrasi akan menjamin akurasi dan presisi dari mikropipet tersebut. Akurasi artinya kedekatan volume yang dikeluarkan terhadap volume yang diset di pipet. Akurasi ini ditunjukkan dari angka-angka rata-rata error, penyimpangan pengukuran berulang terhadap volume yang diset. Sedangkan presisi adalah reproducibility, pengukuran individual untuk volume yang sama. Presisi ditunjukkan oleh standar deviasi. Akurasi relatif secara umum adalah 1% atau kurang, sedangkan presisi kurang dari 0,5%, kecuali digunakan volume terkecil yang dianjurkan dari model. Perawatan mikropipet.
Yang pertama, mengecek secara rutin kondisi pipet. Periksa apakah ada bagian yang rusak, retak, atau komponen yang hilang. Kedua, membersihkan pipet setiap sebelum dan sesudah pemakaian dengan alkohol atau cairan khusus pembersih pipet. Yang ketiga, mensterilkan komponen-komponen pipet yang dapat disterilkan dengan menggunakan autoclave atau penyinaran UV. Yang keempat, jika terdapat kerusakan atau kelainan dan kejanggalan, segera periksa kondisi pipet Anda ke manufakturer atau agen penjualnya. Perkenalkan, nama saya Vina Novalia dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan dasar bahan plastik dan logam. Etilen adalah penampakannya bervariasi dari transparan berminyak sampai keruh atau translucid tergantung proses pembuatan dan jenis resin. 2. Polypropylene bersifat kuat, ringan, dan tahan terhadap panas. 3. Polyvinyl klorida memiliki sifat lembut dan fleksibel. 4. Polystyrene merupakan plastik yang murah, ringan, dan mudah dibentuk. Bahan logam terbuat dari besi atau kuningan. Bahan besi biasanya dilapisi nikel atau krom agar tidak cepat berkarat. Perkenalkan, saya Kaki Eswansyah dari kelompok 1 dan akan menjelaskan gangguan, penyebab, dan penanggulangan mikropipet. Selamat menyaksikan. Gangguan dari mikropipet yang pertama yaitu tip bocor. Kemungkinan penyebabnya adalah tip jelek atau posisi tip tidak kencang atau tidak pas. Kemudian penanggulangannya yaitu menggunakan tip kualitas tinggi dan tip dikencangkan dengan kuat searah jarum jam. Yang kedua yaitu pengisapan lambat atau volume terisap sebagian. Kemungkinan penyebab yang pertama yaitu saluran tangkai pipet tersumbat. Kemudian penanggulangannya adalah pipet dibersihkan. Yang ketiga adalah volume rendah. Yang kemungkinan penyebabnya adalah tangkai tip longgar, pipet terkontaminasi, memipet larutan yang tidak mengandung air. Penanggulangannya adalah putar dengan kuat, kemudian pipet dibersihkan. Yang ketiga pipet dikalibrasi. Yang keempat yaitu volume tinggi. Kemungkinan penyebab yaitu tombol bagian atas waktu pemepetan ditekan sampai ke bawah atau akhir. Penanggulangan adalah penggunaan pipet sesuai prosedur pemipetan. Saya mewakili kelompok 1 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Dan juga saya mewakili kelompok 1 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak atau Bunda yang menyaksikan presentasi dari kami, dan juga untuk rekan-rekan sekalian. Kami memohon untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.